Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Dimas Arya Dana Diaksa dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 sebagai Badan Pengurus IMET FTUI 2022. Di sini gue bakal wawancara ini salah satu figur yang bisa jadi inspirasi banget buat kita semua. Langsung aja nih kita panggilin Bang Izul. Halo Bang. Iya, halo. Kenalin gue juga Dean Izul, biasa dipanggil Izul dari Metal 20. Oke Bang, gue mau nanya sih Bang, kalau buat hari ini kabarnya gimana Bang dari Bang Izul sendiri? Kira-kira ada kesibukan atau kegiatan apa aja Bang yang dilakuin buat hari ini? Kalau buat hari ini ya Dim, gue sebenarnya hari ini kosong banget soalnya gue nggak ada kelas hari ini Dim, dan juga makanya tadi gue juga sempat jalan-jalan juga sama keluarga gue, jadi paling buat hari ini fine-fine banget kok. Oke, berarti lu kalau di hari Jumat emang kayak baik banget waktu luang ya Bang, yang sekiranya bisa buat dilakuin. Oke, Iya, gue gara-gara nggak ada kelas makanya gue bisa ngelakuin apa aja di hari Jumat. Oke, gue mau nanya sih Bang, kan dari yang gue denger-denger sendiri nih, gue sebenarnya pengen wawancara lu tentang magang yang kemarin lu lakuin. Nah itu mungkin bisa ini nggak Bang, kayak lu ceritain buat magang pertama kali itu lu di mana? Sebenarnya buat magang gua kemarin itu gue di PT Timah. Jadi tuh PT Timah itu ada di Bangka, di Pulau Bangka, dan dia itu merupakan perusahaan penghasil timah terbesar kedua ya setelah Cina. Jadi yang nomor satu tuh Cina, yang nomor dua tuh PT Timah. Dan di PT Timah itu kebetulan ada dua tempat gitu di Bangkanya, di Pangkal Pinang sama di Muntok. Dan biasanya orang-orang metalurgi yang magang di sana tuh ditempatinnya di unit metalurgi di Muntok. Dan kebetulan gue juga kemarin ditempatinnya di sana, Dim. Jadi gue buat di mananya gue magang, gue di PT Timah Muntok di Bangka. Oke, berarti tadi lu dijelasin Bang kalau lu sempat magang tuh namanya di PT Timah. Gue pengen tahu deh Bang, kalau di PT Timah sendiri, waktu lu magang, lu tuh kayak ngapain nih Bang buat kegiatan sama beberapa hal yang lu lakuin tuh, lu di sana ngapain aja? Oke, jadi sebenarnya kalau buat ngapain aja di sana, jadi tuh pas awal gue datang, gue itu dikasih semacam ospeknya gitu tentang perusahaannya, kayak dikasih masa pengenalan tentang perusahaan selama 3 hari. Jadi tuh di PT Timah tuh dibagi jadi 3 bagian gitu, Diem. Ada pengolahan mineral, ada pabrik peleburan, sama ada pabrik pemurnian. Setelah dijelasin masa pengenalannya selama 3 hari, gue dikasih pembimbing lapangan abis itu. Dan pembimbing lapangan ini tugasnya buat ngebimbing gue selama gue magang selama 1 bulan. Dan pembimbing lapangan gue ini ngasih topik ke gue buat diteliti selama 1 bulan. Dan akhirnya ya udah gue sama beberapa teman gue bertiga itu meneliti topik itu selama 1 bulan. Dan tentunya dengan dalam gue meneliti itu, gue harus datang ke kantor tiap hari buat ngambil data dan sebagainya macamnya. Dan output dari magang gue itu adalah berupa laporan dan yang gue presentasiin pas di akhir magang, Dim. Nah, kalau dari lu sendiri kan lu mungkin masih ngejabat sebagai mahasiswa nih. Gimana sih kayak ngebagi waktu lu dari mahasiswa ke lu yang sebagai magang di sana gitu? Ngebagi waktu gue maksudnya kayak mungkin adaptasinya kali ya, Dim. Iya. Ya, jadi sebenarnya gue tuh magang bener-bener awalnya tuh gue bener-bener modal nekat doang, Dim. Soalnya sebenarnya kan gue masih semester 4 ya, gue belum bisa KP lah bisa dibilang, soalnya KP itu ada minimal SKS ya kan, 100 SKS. Tapi di sini gue tuh pengen ngisi banget waktu liburan gue supaya produktif. Dan mungkin di sananya buat adaptasinya tuh menurut gue rada gampang, karena di sana tuh kebetulan ada senior gue angkatan 2019 5 orang yang ikut magang juga di sana. Dan sebenarnya awalnya tuh gue nggak tahu kalau mereka magang di sana, tapi hoki banget lah pokoknya. Gue ketemu mereka, ada Dava, ada Rufus, ada Axel, terus ada Irfan, dan juga ada Ari Taruna dari angkatan 2019 yang lagi magang juga di sana. Dan mereka tuh nyampe duluan sebelum gue, nyampe 3 hari duluan sebelum gue. Dan mereka tuh bener-bener ngajarin gue banget deh, pokoknya ngerangkul gue banget selama di sana. Jadi masalah adaptasi tuh gue lumayan gampang lah di sana, karena ada anak metal juga yang ada di sana. Terus pembimbing lapangan gue juga kebetulan anak metalurgi juga, Metal UI angkatan 2011. Jadi gue kayak kalau di sana tuh kayak lagi tewe-tewe sama senior aja kalau nanya saran ke dia. Jadi gampang lah pokoknya buat adaptasi di sana. Ya Paling berarti gitu sih, tadi Dim. dari yang gue tangkap di PT Timah itu masih ada beberapa dipenuhi sama anak metal lagi tuh ya Bang. Jadi karena ada anak metal juga, lu jadi kayak dipermudah dalam segala urusan lu di sana.
Oke. Iya, tapi awalnya gue nggak tahu ya kalau di sana tuh ada anak metalurgi. Gue bener-bener modal nekat doang jalan ke sana, dan untungnya kebetulan di sana gue ketemu sama senior-senior gue yang baik banget, udah ngerangkul gue selama 1 bulan di sana. Selanjutnya karena kita udah selesai nih di tahap wawancara sesi 1, dari gue sendiri ada games nih Bang yang bisa dimainin buat Abang. Oke, mungkin untuk Vika bisa di-share langsung aja, Cik. Jadi di sini gue ada sedikit games nih. Nama gamesnya itu 5 Second Rule. Jadi game ini gue bakal nanya pertanyaan gampang ke Bang Izul. Tapi Bang Izul tuh cuma boleh jawab dalam waktu 5 detik. Tanpa lama lagi. Oke, kita langsung aja nih mulai dari pertanyaan pertama. Oke, sebutkan 3 tokoh Marvel selain dari The Avengers. Sebutkan 3 tokoh Marvel selain The Avenger. Oh, ini Shang-Chi. 2. Aku. Aduh, gue sering banget ya. Shang-Chi tapi bener ya? Shang-Chi bener. Shang-Chi bener ya? Bener. Ya udah. Lumayan lah, 1 dari 3. Oke. Next. Sebutkan 3 kekuatan super yang mau kamu punya. Mau bisa terbang, mau bisa nggak mati, sama mau bisa 1. ngeluarin laser dah. Time's up. Itu semua yang aku itu doang. Bisa di next ke soal selanjutnya. Sebutkan 3 mata kuliah departemen. 3 mata kuliah departemen, Fismat, terus ada HST, sama ada cepet banget ya. Fismat 1, Fismat 2, Fismat 3. Tuh, bener kan? Ya, harusnya kayak gitu, tapi waktu udah keburu habis, sayang banget, Bang. Iya, ya udah. Oke, karena main games ini udah selesai, mungkin kita langsung lanjut ke wawancara sesi 2. Oke. Boleh. Ya, mungkin gue langsung nanya lagi Bang terkait yang ada di dalam video ini ya, yang masih sekiranya bisa digali buat sekarang. Gue mau nanya lagi deh Bang, kalau kan Bang Izul sendiri tadi udah bilang ya Bang, kalau Bang Izul magang di PT Timah, terus buat kedepannya nih, kira-kira dari lu sendiri rencananya tuh, kira-kira kalau udah lulus mau kerja di core kompetensi metal atau di non core kom gitu deh Bang? Jujur ya, Dim, sebelum gue magang ini, gara-gara gue selama ini cuma belajar teori doang dan gak pernah turun ke lapangan langsung, gue itu bener-bener gak pengen lah buat kerja nanti setelah gue lulus tuh di core kom metal. Tapi setelah dengan adanya magang ini, gue bener-bener terbuka banget sebenarnya kerjaan anak teknik pas turun lapangan tuh kayak gimana, kerjaan anak metalurgi saat turun lapangan tuh di real life-nya tuh kayak gimana. Gue kebetulan udah mulai tertarik gitu sih, Dim, buat kerja di core kom metal, tapi mungkin masih bisa, mungkin lihat nanti juga sih, tapi lihat kondisi nanti juga. Oke, berarti setelah yang gue tangkap tuh, waktu lu magang tuh sebenarnya bener-bener jadi terbuka gitu Bang, sama hal-hal yang baru, yang sekiranya belum lu tahu, terus pas lu ngelakuin magang itu, jadi kayak beberapa hal tuh jadi lu tahu gitu, tentang magang, terus kayak pekerjaan anak teknik gitu-gitu ya Bang? Iya, benar-benar, soalnya selama ini kan gue cuma belajar teori doang nih tentang anak teknik gimana, tapi sebenarnya gue nggak pernah turun lapangan lah bisa dibilang, dan kemarin magang gue baru pertama kali turun lapangan, benar-benar ya beda banget lah. Gue jadi ngerasain sebenarnya jadi anak teknik sebenarnya tuh kayak gimana, dan gue udah mulai tertarik lah buat kerja di core kom itu yang tadi gue bilang, Dim. Oke, terus selanjutnya dari magang tadi kan mungkin karena baik banget kegiatan yang harus banget lu lakuin ya Bang di magang itu. Lu pernah nggak sih Bang kayak ngerasain burnout? Terus kalau lu pernah ngerasain burnout di masa-masa lu magang, ada nggak Bang kayak cara buat ngatasin masalah gimana lu biar nggak burnout lagi? Jadi sebenarnya gue itu di magang itu ditaruh di mes gitu ya, tempat tinggal gue, dan kebetulan waktu itu tuh gue magang gak sendirian, Dim, yang tadi gue bilang sama berlima senior gue, ditambah sama orang-orang dari universitas lain. Banyak lah orang dari universitas lain juga magang di situ. Jadi total tuh kita ada 12 orang yang lagi magang secara bersamaan di PT Timah. Dan kebetulan gara-gara tinggal di satu mes yang sama, kita tuh jadi dekat satu sama lain gitu. Jadi gue kayak bener-bener punya keluarga lah di mes itu. Jadi magangnya dilakukannya itu secara bareng-bareng. Jadi kita kalau udah stres bareng-bareng, kita tuh liburan, kita ke pantai lah bareng-bareng segala macem. Jadi kayak bener-bener seru banget lah waktu itu tuh. Jadi kalau gue lagi burnout nih, gue tuh kalau misalkan lagi burnout gitu, sebenarnya cara gue ngatasinnya tuh gue ngobrol sama orang sih, Dim. Gue main sama temen gue dan lain sebagainya. Dan kebetulan gara-gara di mes itu rame, gue jadi
nggak pernah sih gue sebenarnya ngerasain burnout gitu, soalnya selalu ada temen gitu yang buat jadi tempat cerita, Dim. Oke, berarti kalau dari yang gue tangkap tadi, karena lu nggak pernah ngerasain burnout tuh karena ini ya bang, kayak lu dikelilingi sama orang-orang yang sekiranya bisa ngebantu lu biar mood lu tuh nggak turun. Terus dari itu juga kalau misal lu lagi bete, lu kayak suka ngelakuin short getaway kayak ke pantai gitu-gitu tadi ya bang. Iya, gue disekelilingi sama orang yang senasib lah sama gue. Ngerti-ngerti, oke bang. Jadi ya kayak bareng-bareng aja gitu ngelaluinnya sama-sama. Oke, jadi mimpi gue buat metalurgi atau harapan gue buat metalurgi ke depannya kan tentunya di masa online kayak gini, tentunya banyak banget perubahan yang terjadi ya di metalurgi, dan gue harapnya nanti saat waktunya tiba di mana metalurgi harus kembali seperti keadaan yang seharusnya, gue berharap metalurgi nanti siap. Oke, mungkin karena itu juga udah jadi Ya, pesan akhir. bener. Gue mau ngucapin banget nih terima kasih ke Bang Izul yang mau nyempatin waktu di sela-sela kesibukannya buat diwawancara sama gue. Terus harapan dari gue semoga buat kedepannya Bang Izul bisa sukses selalu ya bang. Oke, makasih di. Oke, ya bang. Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Senopati Arsyad Haryo Seto Hadijoyo dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 sebagai Badan Pengurus Humas IMET 2022. Nah, di sini tuh gue bakal mewawancara orang yang benar-benar keren banget nih. Langsung aja kita panggilin Bang Gora. Oke, halo semua. Salam kenal, gue Raga Gora, gue dari Metalurgi 2018. Dan aktif sekarang, ya salam kenal semua. Oke, salam kenal juga nih Bang. Nah, sebelum kita mulai wawancara nih Bang, apa kabar nih Bang untuk hari ini? Baik, alhamdulillah lebih sehat dari biasanya. Baik, alhamdulillah. Nah, terus kira-kira ada kesibukan apa aja nih Bang buat belakangan ini? Paling sekarang lagi ngejalanin magang gue sih, sampai 6 bulan ke depan. Oke, kita langsung aja nih. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai wawancara lebih lanjut Bang Gora. Dulu Bang Gora pernah ikut di organisasi apa aja nih Bang? Pertama IMET lah, semua orang ikut IMET. Dulu ikut gue di bidang minors. Tahun ketiganya baru gue nambah organisasi baru di BEM lah, sebagai korbit waktu itu. Oh keren, mantap Bang. Nah denger-denger nih selain Bang Gora jadi korbit, dulu tuh pernah nyaka dan terus jadi BPH minors juga kan Bang? Kira-kira boleh ceritain gak tuh Bang? Awal mulanya tuh gimana dan motivasinya tuh kenapa jadi korbit, jadi BPH minors dan mau nyaka? Semuanya motivasinya satu aja sih, kayak gue mikirnya, maksudnya satu dasarnya ya, gue mikirnya kayak ya udah ini waktu terakhir gue buat gue nyobain semuanya lah, nggak bakal gue bisa di kerjaan ngasal-ngasal lagi, udah tanggung jawabnya lebih serius lagi. Gue pengen ngelatih soft skill gue aja, karena ya hard skillnya udah dapet di akademisi juga, bisa dicari di tempat lain ya. Gue pengen coba cari soft skill yang nggak bakal bisa gue dapetin kalau gue nggak ikut organisasi aja sih. Paling gue itu driving force itu. Terus kalau misalnya caka absalat lah waktu itu pokoknya. Terus ada dorongan dari temen juga. Terus ya udah, walaupun gue sendiri juga nggak percaya ya, cuma coba aja lah, pasti tiap langkah yang diambil juga, apalagi sebesar itu maksudnya hasil atau nggak berat pasti akan bermanfaat lah buat gue. Oke Bang, kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan Bang Gora nih udah lulus kan ya Bang? Lulusnya juga 3,5 tahun nih. Mau nanya nih Bang, selain nyodok matkul, apalagi sih Bang cara yang bisa dilakuin buat lulus 3,5 tahun tuh? Dulu gue juga waktu ngambil 3,5 tahun ya kayak ragu-ragu gitu sih, karena kan ya waktu kuliah, waktu sama teman-teman pengen main-main lah gitu. Cuma dulu gue sempet mikirnya, dan mungkin ini saran aja kali buat kalian, biar kayak, karena 3,5 tahun itu menurut gue ya capek lah. Jadi kalian harus punya alasan yang kuat lah. Jadi selama kalian menjalani 3,5 tahun itu prosesnya ya, kalian bisa balik ke alasan itu lagi gitu. Kayak contohnya alasan mau S2 gitu ya, mau S2 ya udah gue harus selesaiin skripsi gue, kalau enggak gue nggak bisa S2. Contohnya tuh kayak gitu loh. Oke Bang, berarti emang kalau mau 3,5 tahun tuh mesti benar-benar siap dari diri kita sendiri Bang. Betul. Nah tadi kan Bang Gora juga udah nyebutin nih tentang S2. Kira-kira rencana Bang Gora ke depannya apa nih Bang setelah lulus? Gue paling pengen nyoba langsung ke dunia kerja dulu aja kali ya. Ini kan gue juga lagi magang, ya udah pengen memantapkan diri gue aja.
sesuai sama arah yang gue mau gitu, karena waktu itu gue selama magang-magang di kuliah ya random aja gitu, ada yang di bidang ini, ada yang di bidang itu. Sekarang gue pengen coba meluruskan dulu aja gitu, baru nanti setelah berapa tahun kerja gue pengen ngambil S2-nya baru gitu. Itu sih. Oke bang, berarti udah tertata ya bang road plan-nya? Ya sedikit tertata lah. Mantap. Nah, ngomong-ngomong road plan kan berarti di sepanjang road plan tuh berarti ada perubahan karakter nih bang. Nah, ada perubahan karakter nggak nih bang yang dirasain Bang Gora pas jadi maba sampai Bang Gora udah ngikutin semua rangkaian kegiatan yang di kuliah sampai sekarang juga nih yang udah lulus? Dulu gue maba reckless lah waktu itu ya, gue cuma pengen senang-senang doang. Gue sampai lupa tujuan gue mungkin waktu itu. Setelah gue mengikuti banyak organisasi dan kayak gini, makanya sih gue udah gak terlalu reckless lagi. Gue memutuskan keputusan sekarang, gue juga udah berdasarkan sesuatu. Gue gak asal seneng doang, gue yang penting gimana caranya biar hasilnya tetap yang terbaik menurut gue. Terus mikirnya juga lebih kayak lebih tertata lah pola pikirnya gitu. Jadi gue tahu arahnya pengen kemana, menyelesaikannya pun juga satu-satu kalau misalnya ada masalah gitu. Dulu gue nggak bisa marah sama sekali gitu, walaupun sampai sekarang nggak bisa banget juga, cuma setidaknya gue bisa lebih tegas lah, lebih tahu mana yang bener. Jadi gue nggak main apa-apa iya aja gitu sih, itu paling penting. Oke bang, berarti emang segala suatu hal tuh butuh proses ya. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih ya dari sesi 1. Nah, buat agenda berikutnya nih kita nggak bakalan langsung lanjut ke sesi 2 nih bang. Ini kita ada mini games dulu nih buat refreshing sebentar lah. Oke. Nah, di sini jadi ada sedikit games nih bang. Nah, nama gamesnya itu 5 seconds rule. Jadi gue bakal nanya pertanyaan yang gampang, tapi Bang Gora cuma boleh jawab dalam waktu 5 detik nih bang. Oke. Nah, oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 tokoh superhero dari Indonesia. 1, 5, 4. Gatot Kaca, Kadita ya bukan sih? Sama satu lagi ini apa namanya, Gundala. Dah. Oh, Oke. Kadita bukan. Nyi Roro Kidul. Ya itulah. Oke, mungkin Nyi Roro Kidul masuk kali. Lah, pertanyaan tadi apa? Pertanyaan tadi apa? Hero kan? Iya, superhero. Hero ML kan ada. Iya, betul bang. Betul kan? Iya. Next question. Sebutkan 3 kekuatan super yang mau kamu punya. Lari cepet, 1, terbang, sama 2. berantemnya nggak bakal kalah. Aduh, kalau berantem nggak bakal kalah, gimana tuh bang? Kayak unbeatable, terus gak seru dong bang? Bisa gue disebutin di Marvel gitu kalau ada pertanyaan 5 detik lagi gini. Ada raja gue, keren juga. Boleh. Oke, next question. Sebutkan 3 villain yang kamu suka. Venom. 1. Goblin. 2. Ya, habis bang, cuma dapat 2. Nggak tahu, bagi gue semua orang baik, cuma gimana cara kita mandangnya aja. Jadi nggak ada villain-villainan. Asik. Padahal nggak tahu. Padahal nggak tahu. 2. Oke, berarti kita udah selesai main mini games nih bang. Mungkin kita bisa langsung lanjut nih ke wawancara sesi 2. Oke. Nah, di pertanyaan pertama di sesi 2 nih, tadi kan kita udah cerita-cerita nih bang tentang masa-masa kuliah Bang Gora. Nah, gue denger nih Bang Gora lagi ada bisnis juga nih yang jalanin ya bang. Nah, boleh dijelasin nggak tuh bang, apa bisnisnya? Gue ada bisnis F&B gitu. Yang pertama ada Kopi Praja, gue buka waktu SMA. Ya waktu itu gue sengaja nggak pengen orang-orang banyak tahu lah, nggak tahu, gue malu aja waktu itu, mikirnya gue ngurus diem-diem aja kalau lagi sempet. Terus gue juga bilang sama partner kerja gue juga bareng, gue izin nggak terlalu ngurus banyak-banyak karena prioritas tetap metalurgi, betul nggak? Betul bang, betul banget. Terus habis itu udah lumayan settle dan cukup baik lah Kopi Prajanya. Gue ada kesempatan buat bikin di sampingnya. Ya waktu itu gue bikin restoran daging-dagingan gitulah, daging ala-ala gitu. Cuma gue pengen ya biar kadang kan kalau misalnya teman-teman gue suka ke tempat kopi gue, makannya belinya di luar.
gitu-gitu. Jadi kayak menghemat biaya. Nah gue mikirnya kenapa nggak kita bikin restoran daging tapi yang bisa lumayan menghemat biaya juga, nggak mahal-mahal banget. Sebenarnya kepikirannya sih kayak gitu. Gue bikin lah namanya restoran Onikuai namanya. Itu gabungan nama Jepang sama nama Jawa. Karena gue orang Jawa. Nah, ada tips gak bang buat orang-orang yang mau mulai bisnis nih, tapi kayak masih ragu-ragu buat karena takut gagal gitu bang? Mulai aja dulu, jadi kita bisa lebih berbenah lebih awal. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana, udah punya langkah preventifnya lebih cepat juga, dan juga sebelum nanti itu beredar lebih cepat aja sih. Kayak masalah komplain-komplainnya kayak gitu ya, kita masih awal-awal ya wajar. Daripada nanti kita udah lama-lama, misalnya udah sewa bangunan, udah sewa tanah udah jalan tapi belum mulai juga bisnisnya, kan nanti malah kasihan di yang memulai bisnis itu, jadi malah rugi jatuhnya, rugi waktu, rugi pendapatan juga. Jadi saran gue ya udah mulai aja, jangan takut salah ya wajar lah. Nggak ada yang bisa 100% berhasil gitu sih paling. Bener banget sih bang, emang berarti emang bisa dijalanin dulu ya bang? Betul. Oke. Nah, ini terakhir banget nih bang, dari buat penutupan wawancara hari ini, boleh nggak nih bang sampein mimpi Bang Gora buat metal dan pesan untuk IMET 2022 nih bang? Mimpi untuk metal ya jadilah departemen yang terbaik lah, yang besar bukan karena namanya tapi besar karena orang di dalamnya. Ya pokoknya banyak lah lulusan dari metalurgi ini yang bisa sukses, jadi kedepannya kita bisa ya sukses bareng dan rule the world lah. Asik. Amin. Oke bang, makasih banyak nih bang. Tadi pertanyaan terakhir nih bang. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu nih bang kepada Bang Gora yang udah mau nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya nih bang buat wawancara. Semoga Bang Gora dilancarin terus urusannya dan bisnisnya semakin maju bang. Amin.